Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Azmin Faiz dengan NIM A0B024030. Di sini saya akan melakukan risam materi terkait acara 3 kartografi, yaitu mengenai lettering dan komposisi peta. Dalam kartografi, desain grafis sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Nah, ada 3 komponen kartografi desain, yaitu warna, pola, dan tipografi. Simbol peta juga dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah simbol titik. Digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional seperti kota dan titik triangulasi. Bentuknya bisa berupa dot, segitiga, segi empat, atau lingkaran. Lalu yang kedua ada simbol garis. Biasanya digunakan untuk data geografis seperti sungai, batas wilayah, dan jalan. Lalu yang ketiga adalah simbol luasan. Digunakan untuk mewakili area tertentu seperti rawa, hutan, dan padang pasir. Selanjutnya ada prinsip lettering. Penggunaan huruf pada peta merupakan persoalan yang cukup sukar dalam kartografi ini sendiri. Lettering diperlukan untuk menjelaskan simbol seperti nama sungai, lautan, selat, pegunungan, dan provinsi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam lettering, yaitu corak huruf meliputi ketebalan garis dan serif, lalu bentuk huruf seperti huruf besar, huruf kecil, tegak atau miring. Lalu selanjutnya ukuran hurufnya juga diperhatikan. Biasanya dinyatakan dalam point size, di mana satu poin sekitar 0,35 mm. Kontras antara huruf dengan latar belakang, lalu metode dan penempatan nama, dan hubungan lettering dan reproduksinya. Selanjutnya ada 4 tipe huruf yang paling sering dipakai, yaitu Roman yang tegak seperti serif tebal tipis, italik yang miring dengan serif tebal atau tipis, gotik yang tegak sama tebal tanpa serif, dan gotik italik yang miring sama tebal tanpa serif. Aturan umumnya huruf tegak lurus untuk unsur buatan manusia seperti kota dan jalan, sedangkan huruf miringnya itu untuk unsur alam seperti sungai dan pegunungan. Selanjutnya itu ada aturan penempatan nama. Penempatan nama harus memperhatikan beberapa aturan agar mudah dibaca. Untuk unsur titik seperti kota dan gunung, namanya diletakkan di samping kanan agak ke atas dari unsur tersebut. Untuk unsur garis seperti sungai dan jalan, nama diletakkan sejajar dengan unsur tersebut. Jika cukup lebar, nama diletakkan di dalam. Untuk sungai berupa garis, nama ditempatkan sedikit di atas objeknya sekitar 0,5 meter. Untuk unsur luasan seperti negara dan danau, nama ditempatkan memanjang sehingga menempati 2/3 dari panjang daerah. Nama-nama harus sejajar dengan garis paralel atau grid. Jadi jika tidak memungkinkan, nama ditulis dari bawah ke atas untuk bagian kiri peta, dari atas ke bawah untuk bagian kanan peta. Nama-nama tidak boleh saling bertumbukan dan harus bebas satu sama lain. Jika harus melengkung, bentuk lengkungan harus teratur dan tidak terlalu tajam. Untuk garis pantai, nama pelabuhan diarahkan ke laut, nama pulau kecil diletakkan di luar pantainya. Lalu angka ketinggian kontur ditempatkan di celah-celah kontur dan harus terbaca ada arah mendaki lereng. Selanjutnya ada komposisi peta. Judul peta menunjukkan daerah yang digambarkan dengan jenis petanya. Judul diletakkan di bagian atas peta, prioritas di kanan atas, atau kiri atas, atau tengah atas. Ditulis dengan huruf besar semua atau caps lock. Di bawah judul biasanya disertakan skala peta, baik skala grafis maupun numeris. Diletakkan simetris di bagian tengah. Legenda merupakan bagian sangat penting yang berisi keterangan simbol-simbol. Legenda sebaiknya diletakkan di dalam garis tepi peta, kalau mungkin di pojok kiri bawah. Garis tepi biasanya berbentuk 4 persegi panjang, terdiri dari 2 garis sejajar dengan lebar sekitar 0,25 inci. Antara kedua garis ini, angka meridian dan paralel dapat dituliskan. Orientasi peta umumnya berorientasi utara di bagian atas. Pada skala besar, ditunjukkan arah utara magnetis, geografis, dan grid. Inset adalah peta kecil di dalam peta utama untuk menunjukkan bagian penting dengan skala besar, lokasi daerah yang dipetakan, atau bagian lain dari peta pokok.
Demikian pembahasan tentang acara 3 kartografi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.